Kabupaten Teluk Bintuni dengan jumlah penduduk 92.009 jiwa memiliki kebutuhan pangan, khususnya beras sekitar 8.464,83 ton per tahun. Sementara produksi padi di Kabupaten Teluk Bintuni terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, kemampuan produksi gabah kering panen di Teluk Bintuni sekitar 96,15 ton dengan rata-rata produktivitas padi sekitar 3,5 ton per hektar. Jika dikonversi ke beras, maka produksi beras lokal Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024 hanya sekitar 60,96 ton atau 0,72% dari total kebutuhan. Dengan demikian, maka terjadi kekurangan produksi beras lokal sebanyak 8.403,87 ton beras per tahun atau 99,28%. Padahal Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk meningkatkan produksi padi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, tahun 2025 pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni meluncurkan program pengembangan tanaman padi sebagai bagian dari program 100 Hari Kerja Bupati Yohanes Manibu SEMH dan Wakil Bupati Joko Lingara. Program ini menargetkan pengembangan lahan seluas 100 hektar yang tersebar di distrik Manimeri, Tuhiba, Tembuni, dan Mayado. Terobosan inovasi yang digagas oleh Dinas Pertanian terletak pada metode pelaksanaan program tersebut, yaitu melalui metode swakelola tipe 4 atau lebih dikenal dengan istilah padat karya. Metode ini sengaja dipilih dengan sejumlah alasan antara lain mendorong sinergi dan pemberdayaan petani lokal, efisiensi biaya dan waktu, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta memberikan dampak ekonomi langsung ke petani. Bantuan pemerintah pada program pengembangan tanaman padi 100 hektar kepada kelompok tani adalah sebesar Rp11.092.100 per hektar. Dana tersebut ditransfer dari kas daerah langsung ke rekening kelompok tani penerima bantuan yang akan dimanfaatkan untuk pembukaan lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, pembelian benih padi, pupuk, dan obat-obatan. Capaian dari program pengembangan tanaman padi seluas 100 hektar adalah realisasi luas tanam yang mencapai 107,71 hektar atau 101,71% dari target yang diharapkan. Keberhasilan peningkatan luas tanam ini mencerminkan adanya potensi pengembangan lahan pertanian yang masih cukup besar serta meningkatnya minat masyarakat dalam mengembangkan usaha tani padi. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Bu Tani. Mensukseskan program Astas Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Terima kasih. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan
genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Jumlah produksi gabah kering panen atau GKP yang dihasilkan adalah sekitar 363,95 ton dengan rata-rata produktivitas yang dicapai adalah sekitar 3,58 ton per hektar. Produktivitas tertinggi dicapai di Kampung Waraitama yaitu 4,34 ton per hektar dan Kampung Banjar Ausoy yaitu 4,16 ton per hektar di distrik Manimeri. Sementara itu, produktivitas terendah terdapat di Kampung Waskodam Nem yaitu 2,25 ton per hektar di distrik Mayado dan Kampung Korano Jaya yaitu 2,40 ton per hektar. Dominasi distrik Manimeri sebagai penyumbang produksi terbesar menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam mengembangkan tanaman padi, baik dari sisi luas lahan, produktivitas, maupun dukungan faktor teknis lainnya. Oleh karena itu, wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai sentra produksi padi di Kabupaten Teluk Bintuni. Program pengembangan tanaman padi seluas 100 hektar pada tahun 2025 menyumbang cukup besar terhadap produksi padi di Kabupaten Teluk Bintuni. Pada tahun 2024, produksi padi di Kabupaten Teluk Bintuni tercatat sebanyak 136,31 ton gabah kering panen, sedangkan tahun 2025 produksi padi tercatat sebanyak 515,84 ton atau meningkat sekitar 278,43% dari tahun sebelumnya. Dampak lain yang dapat dirasakan dari program pengembangan tanaman padi 100 hektar adalah terserapnya tenaga kerja dari sektor pertanian sebanyak 450 orang dengan asumsi 1 hektar sawah digarap oleh 4-5 orang petani. Selain itu, program ini juga mampu meningkatkan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif. Meskipun memiliki capaian yang cukup, program pengembangan tanaman padi memiliki beberapa kendala yang dihadapi, antara lain variasi produktivitas yang masih cukup tinggi, keterbatasan infrastruktur irigasi, tingginya serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, serta kapasitas teknis petani yang belum merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan intensitas penyuluhan dan pendampingan petani, penguatan penyediaan benih unggul dan pupuk, pengembangan dan rehabilitas jaringan irigasi, penerapan teknologi budidaya serta penguatan sistem pasca panen, dan pengolahan hasil yang didukung dengan mudahnya pemasaran hasil pertanian. Untuk meningkatkan akses pasar penjualan beras lokal Teluk Bintuni, maka diharapkan kepada masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha maupun investor untuk membeli beras petani. Selain kualitasnya lebih terjamin karena tidak ada campuran bahan pengawet, pemutih, dan pewangi. Dengan membeli beras petani, maka ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni.